Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip psikologi komunitas. Yaitu ada 5. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab dari masalah? Berbicara masalah komunitas tidak lepas dari interaksi setiap masyarakat. Melakukan interaksi ini nantinya akan saling berpengaruh pada penurunan kualitas kehidupan individual terlihat pada adanya dua pihak yang tidak berimbang yang menyebabkan pihak yang tidak kuat akan memberikan pengaruh besar terhadap yang lemah. Padahal pengaruh itu tidak sesuai dengan identitas dan potensi yang dimilikinya. Misalnya seseorang yang memiliki kecerdasan rendah, potensi yang mendapat pengaruh dari orang yang pandai sehingga berkembanglah dalam dirinya suatu cita-cita yang tinggi, padahal kemampuan pikirnya terbatas dan tidak memadai untuk mencapai cita-cita itu. 2. Bagaimana mengartikan permasalahan itu? Dalam taraf individual, psikolog komunitas mempelajari hubungan antara individu-individu dengan lingkungannya. Di antara mereka terdapat saling pengaruh. Dari saling pengaruh ini, baik individu maupun lingkungan berubah. Psikologi komunitas berbicara mengenai bagaimana interaksi itu dapat bersifat positif, saling dukung untuk mengembangkan kualitas keseluruhan maupun individual. 3. Di manakah psikologi komunitas diterapkan? Psikologi komunitas tidak secara tipikal dilakukan di klinik-klinik, melainkan lebih banyak dilakukan di lapangan atau di lingkungan dan organisasi sosial tertentu, seperti organisasi masyarakat yang didasarkan agama, lokasi, bahkan bisa jadi lingkungan politik. Psikologi komunitas merupakan pendekatan terhadap kesehatan mental yang menekankan peranan kekuatan lingkungan dalam menciptakan kenyamanan dan meredakan masalah. 4. Bagaimana pelayanan direncanakan? Pelayanan terhadap masyarakat atau yang lain tentunya membutuhkan perencanaan yang matang agar pelaksanaan intervensi dapat terkontrol dan dikelola dengan baik. 5. Apakah penekanan prevensi psikologi komunitas? Yang paling ditekankan dalam prevensi psikologi komunitas adalah upaya pencegahan. Ada 3 jenis pencegahan, primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi, termasuk pencegahan primer antara lain pemberian gizi pada balita, imunisasi, konseling, pernikahan, dan pengadaan rumah sehat. Sedangkan pencegahan sekunder adalah usaha diagnosis dini atas suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada dini atau tahap awal gangguan. Sekian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan psikologi komunitas. Yang pertama yaitu konteks klinis yang dibagi atas 2 bagian, yaitu pendekatan ekologi dan pendekatan komunitas dan sistem makro yang potensial. Yang kedua adalah dari sistem masyarakat yang seperti program pencegahan atau promosi pengurangi kemungkinan masalah di masa depan. Yang kedua adalah konsultasi berfokus pada peran. Yang ketiga adalah pengorganisasian komunitas di tingkat akar rumput mau membantu warga mengatur untuk mengidentifikasi masalah lokal dan memutuskan cara mengatasinya. Yang ketiga adalah pendekatan konteks keluarga seperti program komunitas, program milestone itu seperti pendataan. Yang ketiga adalah program risiko tinggi yaitu gangguan kejiwaan. Dan selanjutnya adalah pendekatan bottom up dan bottom down, yaitu pendekatan kontras terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan akar rumput di antara warga negara dan bukan di kalangan profesional. Yaitu komponen yang ada dalam psikologi komunitas. Yang pertama, behavior management shaping atau pembentukan tingkah laku. Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari maupun masalah dalam kehidupan. Yang kedua, emosional psikologi, kontrol atau pengendalian emosi dan psikologi. Perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologi. Yang ketiga, intellectual and spiritual development atau pengembangan pemikiran dan kerohanian.
Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral, dan etika sehingga mampu mengatasi tugas-tugas kehidupan maupun permasalahan yang belum terselesaikan. Yang keempat, vocational and survival training atau keterampilan kerja yang bersifat serta bertahan kehidup. Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari maupun masalah dalam kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.